Lesu, rehat sore. Itu, Pak Imam. Kemudian kan gelaran Artos Kembang Langit sudah jalan, Pak Imam. Ada teknis atau strategi apa lagi menghadapi Artos Nusantara, Pak Imam? Oke, kalau Artos Nusantara ini kita masih belum bisa ya, belum bisa karena ini nanti adalah jadi kita ini kayak ibaratnya nyimpen bom dulu ini Oh ya, gitu nyimpen ya. bom Rahasia dulu. terus Pak Imam. Nyimpen bom dulu. Uangnya Yang memang penting kan nanti peserta dan kemudian kita prioritaskan adalah masyarakat Banyuwangi karena ini namanya Artos, Atos, At itu seni, os itu osing gitu loh. Jadi iya. nanti untuk temanya kemarin Kembang Langit, besok itu adalah Nusantara. Dan market untuk publikasi itu kita memang kemarin kayak level-level kayak gitu, Iya. zamannya kita digitalisasi, nanti di TV lokal dan kemudian TV nasional, kemudian media lokal dan media internasional juga. Dan ini pun yang sangat kita apresiasi adalah ada teman kita, konsultan kita juga atau apa yang mengiyakan mau mendatangkan si kurator internasional karena nanti connectingnya adalah di Balai Lelang Christie di Singapura, kemudian Christie di Hong Kong. Itulah tujuan kita bahwa kita ini berkolaborasi untuk bangun Banyuwangi dan mengenalkan bahwa pelukis-pelukis Banyuwangi itu bisa go internasional. Kita ini kalau ibaratnya di kebun binatang oke jadi Tarsan, tapi di hutan belantara ya Banyuwangi harus jadi Tarsan gitu loh. Betul, Jadi betul. Tarsannya Iya. gimana gitu loh. Saya sangat senang sekali kepada Mas Ali. Mas Ali ini adalah ketua BEM yang ada di UB Universitas Brawijaya dan saya juga sama-sama dari Malang. Tetapi dia welcome. Saya ajak untuk bangun Banyuwangi, ngobrol kayak gini, memotivasi kita yang tua-tua atau apa itu kita harus eksekusi ego karena bagaimanapun dia, saya belum baca bicara sama dia loh, lek didu ilmune ya jelas kalah wong tua-tua kan ngomong ngono deh. Iya. Tapi pengalaman iya menang sini lah. Itu saya seneng gitu loh. Kene pencak sumping kono sing duwe. Dia kan sumpingi pintu mangan kene wis kira-kira kene ya. Gitu. Silakan. Tadi dia juga mengagendakan juga saya menginginkan sama Mas Ali sama Mas apa yang Mas dari Bagus, ITB, Mas Rama, Mas yang Rama dari nanti itu ITB. next itu kita pakai juga itu nanti daring ya Mas, kita pakai daring juga memotivasi teman-teman yang kita yang senior yang dan kemudian sama teman-temannya Mas Ali dan pemirsa yang di rumah bahwa Mas Ali dan teman-teman ini mau bangun Banyuwangi. Dia mau betul-betul gimana sih? Dia ini punya SDM yang luar biasa, tetapi connectingnya jaringan dia ini di Malang maupun di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di mana ini mau berkolaborasi ingin betul-betul nanti itu minimal menyamakan dengan destinasi wisata-wisata yang sudah internasional kayak Bali, kayak Jogja, kayak Bandung lah. Inilah wah luar biasa. Saya sangat support sekali dan ini harus berkolaborasi sama Pemda dan pemerintah provinsi dan kemudian juga pusat. Nantinya teman-teman yang dahsyat ini bisa membawa dampak perekonomian ekonomi Banyuwangi yang luar biasa. Gitu Pak Bintoro. Iya. Jadi memang pemirsa Banyuwangi 1 TV, kami yang mewakili dari sekelompok kecil masyarakat yang sudah melakukan upaya baik menurut kami. Ada banyak kegiatan sudah digelar di pelosok-pelosok daerah di kabupaten ini, dari mulai pemerintahan kabupaten sendiri ada banyak festival, kemudian kegiatan yang menyampaikan, menceritakan bahwa di Banyuwangi itu ada banyak potensi, ada banyak hal yang menjadi daya tarik masyarakat luar dan itu harus dilakukan bersama-sama. Nah, kami punya pengalaman tapi tidak akan bisa ketika memang tidak diambil perannya itu oleh bagian kelompok usia muda. Maka saya sepakat kalau Mas Ali itu sudah menyampaikan ada banyak apresiasi dari luar,
Ini kalau misalkan wong Banyuwangi yang enom-enom iki tidak terus kemudian ambil peran, ya luput, kira-kira begitulah. Oke, Mas Ugi, nanti beralih ke Mas Ali lagi. Mas Ali masih banyak hal, ada banyak hal, saya yakin di otaknya masih ada banyak hal yang disampaikan. Itu penting, mewakili. Nah, silakan Mas Ugi. Bisa Mas. Riko setengah tuh ya setengah nom Enggak, saya akan dalam posisi Solo adung ison ya dikira-kira tuwek ison mau rada nanggapi Mas Ali yang oke, tidak apa-apa ya. Muda. Kita prioritasnya mungkin kalau muda ini Mas. Cak. Gini, ya. Keren sekali kita punya generasi muda seperti Mas Ali ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi generasi-generasi yang brilian seperti Mas Ali. Ya. Saya pikir bukan iron stock ini. Kalau iron stock, kok yang tuyak sekarang masih di besi tua Mas. Ditimbang. Ada, saya kira ada lah. Kita tetap akan dibutuhkan oleh Lebih siapapun. tepatnya gini, anak muda itu menjadi amunisi stok ya. Amunisi stok. Jadi dia merupakan sesuatu yang memang bisa digerakkan lebih cepat. Ya. Saya pikir lebih tepatnya itu kadung besi iron stock nanti ya sih kok sekarang nanti ya Mas. Iya. Engko ditimbiang. Jadi keren. Saya sangat bangga ya punya generasi muda yang hebat-hebat Banyuwangi. Iya. Yang kedua mungkin tentang pameran Artos. Kita minta doa restu untuk seluruh masyarakat Banyuwangi. Iya. Mudah-mudahan ke depan ini pameran bisa terselenggara dengan baik, sukses, aman, selamat tentunya, dan bisa memberi sesuatu yang lebih punya manfaat. Bukan hanya di seni rupa saja, untuk seni-seni yang lain, bahkan untuk juga di bidang-bidang yang lain. Iya. Jadi akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Karena bagaimanapun Banyuwangi ini sekarang sudah menjadi magnet Mas. Iya. Itu loh. Betul. Jadi dengan Artos Kembang Langit kemarin itu. Jadi alhamdulillah lah, makanya kan untuk seni yang lain itu juga punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama tentunya. Jadi di Langgar Art sendiri sebenarnya kan terbuka. Bukan hanya untuk pelukis sebetulnya Mas. Ya. Jadi untuk seni yang lain monggo, ibaratnya ngobrol-ngobrol mau ngerembuk apa kayak betul. gitu itu. Harus ada kolaborasi yang dimainkan, komunikasi yang tetap harus dibuka lebar-lebar. Kan begitu ya, Cak? Iya, betul. Benar. Dan kuncinya itu, kesuksesan itu tidak bisa dilakukan dengan seorang diri. Harus bergandengan tangan, siapapun pihak, siapapun orangnya. Maka penting bahasanya yang Mas Ali sampaikan itu mewakili kelompok muda. Kalau ini kan aku jelas. Mas Ali sudah menyampaikan, kita bingung. Iki sing tak enteni nek bingung iku, kowe ngomongno dhuwit ngomong aku li. Kira-kira gitu. Yang penting ide yang harus disampaikan itu genah, jelas gitu kan. Bahwa ini menjadi magnet kepada banyak orang, kebaikan banyak orang, kira-kira gitu. Kita bicara Banyuwangi ya itu tadi, tidak ada lain. Selain memang potensi yang kita miliki itu tidak dimiliki di lain daerah. Ya mohon maaf, kita sudah ada banyak fasilitas yang tercukupi. Ada bandara, ada pelabuhan, ono gunung, ono laut. Apa yang kita tidak bisa mainkan? Kira-kira gitu ya. Betul ya, ayo ada santet. Aja ngomong santet mana kita seneni Pak Imam enggak? Gitu. Ya, silakan dilanjutkan tadi itu Mas Ali. Mungkin ada masukan-masukan sebelum panjenengan nanti menyampaikan sebuah harapan selain harapan-harapan yang sudah disampaikan itu. Oh, nggih, siap. Oke, kalau berbicara masalah kolaborasi dulu nggih Pak nggih. Iya. Ya artinya kan kita harus paham betul terkait sistem top down dan bottom up. Oke. Ya artinya atas ke bawah, bawah ke atas. Ya. Kalau misalkan dari atas nggak mau ke bawah, mau nggak mau yang bottom harus juga naik. Ya. Kalau misalkan dari atas nggak mau, dari bawah nggak mau, yo nggak jadi Pak. Itu yang susah. Nggih. Maka komunikasi itu yang harus dilakukan kan gitu. Betul. Harus ada lim-limnya ini. Lim-limnya itu sopo kan itu. Nggih. Ya artinya juga saya tambahkan dulu Bang nggih. Ya.
kita dari top sama bottom itu juga harus tetap kalau bisa itu kerja bareng gitu Pak. Jadi saling gerak ketemu di tengah. Ya. Gitu Pak. Karena kalau misalkan kita cuma nunggu, misalkan dari bottom nih, dari kayak saya ini yang bawah, anjing-anjing kan udah atas nih. Iya. Cuma nunggu gitu kan, tidak ada masukan ataupun arahan yang mungkin bisa bermanfaat. Diem gini Pak. Nah, kemudian dari atas cuman pengennya pokoknya. Nah, dari saya ini kan salah satu orang yang tidak terlalu suka pokoknya Pak. Karena ketika kita mengonsepkan sesuatu itu nggak bisa pakai pokoknya. Ketika mengonsepkan sesuatu kita perlu adanya step. Yang penting itu stepnya. Prosesnya itu yang penting. Kalau kita tidak membicarakan stepnya, ya mau nyampe ke pokoknya itu ya nggak bisa. Seperti itu kan Pak. Ya, artinya para pemuda di sini juga itu tadi saya omongkan di awal. Gak usah sini, gak usah malu-malu. Betul. Gak usah malu-malu. Kalau kamu punya ide, ya biar lebih rapinya gitu Pak ya. Rapihnya bisa dibuat proposal dulu mungkin. Dibuat proposal dulu, mau buat rapihnya. Atau kalau misalkan tidak mau ribet bikin proposal, datang ke senior. Pak, betul. Kita punya ide. Itu. Dan juga seperti ini Pak. Saya melihat ya gerakan-gerakan pemuda itu kan mungkin identiknya kepada Karang Taruna. Sementara Karang Taruna itu lebih kepada kampung desa. Yang mungkin egonya, ya kita berbicara ego ya. Egonya pasti akan memprioritaskan ya kampungnya sendiri, desanya sendiri. Yang artinya perlu ada semacam komunitas tambahan yang itu menaungi seluruh kabupaten. Karang Taruna kabupaten misalkan. Betul. Yang di dalamnya itu kita bagi bidang. Ada bidang ekonomi, betul. Bidang politik, sosial politik, ada bidang wirausaha sendiri. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman pemuda di sini jangan terlalu termakan isu bahwasanya politik ini adalah sebuah permainan yang jelek. Perlu teman-teman pahami bahwasanya politik ini adalah hanyalah sebuah alat. Tergantung pemainnya ini benar apa enggak gitu kan Pak. Kalau pemainnya itu udah benar, mengabdikan dirinya, baru itu akan menjadi sebuah permainan yang epik. Betul. Kayak gitu. Habis itu seperti ini juga Pak. Kesadaran diri untuk mengabdi itu perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana pemuda ini bisa sadar akan pengabdiannya Pak? Kita ini perlu ada masalah. Yang datang ke kita itu, misalkan ada banjir lah kita contohkan Pak. Banjir di Kepadian gitu. Masalah kan Pak. Betul. Apalagi saya tinggal di sana misalkan. Kan nolongso gitu kan Pak. Aduh banjir mana gitu kan. Pasti kan saya akan memutar otak. Iki opo, ini kenapa? Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Terkadang kita itu perlu semacam pemicu-pemicu itu Pak. Dan agar tidak hanya mengetahui masalah yang ada di kampung kita masing-masing, ya misalkan dari pemerintah daerah memberikan semacam lomba nih. Jadi sebelum itu masalah-masalah yang ada di Banyuwangi itu di list dulu. Banjir, korupsi misalkan kayak gitu kan. Kemudian optimalisasi wisata ini itu. Temanya itu sudah di list. Dilombakan untuk dijadikan semacam proposal dan ide. Ya dari persoalan tadi itu ya. Betul. Minimal ya Pak, kalau kita berbicara ke depannya pasca kita membuat proposal nih, biasanya kan ono sing males kan. Betul. Mek seneng gawe proposal pasti ada. Nek ono sing males, gak ono sing giat enggak. Seimbang kan. Ya artinya minimal ide itu udah masuk ke Pemda. Ataupun kepada senior-senior yang ada di Banyuwangi. Yang sekiranya mungkin males untuk mengeksekusinya, tapi ide itu minimal udah masuk gitu kan. Jadi ide itu sewaktu-waktu mungkin akan bisa digunakan. Seperti itu. Dan ini juga masalah penting ya. Saya kan udah biasa di Malang nih Pak. Biasa di Malang, hawa dingin. Sampai Banyuwangi Pak nggih. Tak rasa-rasa kok tambah panas Pak. Gitu ya. Nggih, dan juga banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sudah dimulai sekarang kan Pak nggih. Untuk menunjang ekonomi Banyuwangi. Ya artinya perlu ada aktivis-aktivis yang tetap peduli terhadap lingkungan. Betul. Agar apa? Ekonomi dari pembangunan, tapi kenyamanan hidup di Banyuwangi itu masih juga. Tetap terjaga. Seperti itu. Pun itu nggak hanya lingkungan menurut saya. Banyak. Optimalisasi wisata itu yang paling bisa menurut saya untuk dibawa ke nasional, bahkan internasional itu sangat bisa. Karena Pulau Merah sendiri dan
Kalau nggak salah sudah go internasional, Pak. Betul. Seperti itu. Hanya saja terkadang turis-turis ngerti, orang Jawa Barat, orang Kalimantan enggak tahu. Dan saya pengennya seperti ini, Pak. Bali ini kan dikenal dari dulu sebagai kota wisata. Nah, orang luar itu kenalnya bukan Bali di Indonesia, tapi Bali yang negara dewe. Saya nggak mau ke depannya itu Banyuwangi seperti itu juga. Meskipun kita sama-sama membangun Banyuwangi optimal, tapi jangan lupakan bahwasanya kita juga bagian dari Jawa Timur yang pertama, dan juga bagian dari Indonesia. Ya pokoknya kita sama-sama untuk menjaga wanginya Banyuwangi ini agar tetap semerbak sampai berpuluh-puluh tahun atau sampai kapanpun seperti itu kan. Sepakat. Luar biasa. Wah, ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini yang barusan Mas Ali sampaikan tidak hanya menggedor wajah jiwa-jiwa arek-arek nom di Banyuwangi di mana saja, tetapi ini membangkitkan seluruh jiwa yang baik, seluruh jiwa-jiwa yang luhur. Itu mosok wis disampaikan kok ini perwakilan ketua BEM loh, Rek, ketua BEM. Sampean ketua apa? Artinya bukan dia. Ini adalah salah satu wujud upaya yang dilakukan bagaimana peran serta siapapun masyarakat di Banyuwangi untuk bisa menggairahkan dalam warna kehidupan, termasuk Mas Imam, Mas Sugi dan siapapun di luar sana gitu. Mas Imam, ini mungkin terakhir Mas Imam ya, mungkin karena kepepet waktu, mungkin adalah salah satu penyampaian atau mungkin harapan Mas Imam yang bisa dijadikan sebagai closing. Monggo Mas Imam. Terima kasih Pak Bintoro. Saya atas nama Yayasan Langgar Art berterima kasih dan mohon doa nanti itu tanggal 10 Desember sampai 18 Desember kita ada event lagi yang namanya Artos Nusantara. Dan waktu dekat tanggal 27 Mei ini ada acara kita ini halal bihalal dan bedah karya. Itu nanti ada seorang narasumber kita yang dari Jakarta itu bahwa di sini di tempat di perumahan Gria Wiyata, Mas Bin. Ini rahasia lagi enggak ya? Enggak, ini enggak rahasia ini silaturahim masih bau-bau apa? Ini Idul Fitri. Jadi kita maaf-maafan. Kemudian ini adalah penasihat kita yang dari Jakarta, dia adalah Mas Nirwan Dewanto dan Mas Agus Sudibyo. Nanti tanggal 27 kita ada beliau dan kita sama bareng-bareng halal bihalal sama bedah buku yang dari Mas Agus yang kemarin untuk perang digital dan digitalisasi, digitalisasi dan itu adalah nantinya hadir. Monggo teman-teman seniman dan budayawan yang mau, dan kita undang secara terbuka dan kita minta supaya nanti didoakan juga untuk event kita tanggal 10. Amin. Dan minta sekali lagi kita bareng-bareng kita disupport oleh Pemkab, kemudian sama Pemprov dan pemerintahan pusat, dari legislatif, eksekutif dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya, dan seniman-seniman monggo kita bersatu dan kita wujudkan bangun Banyuwangi Reborn dari level bawah sampai Banyuwangi Reborn yang tingkat level atas. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan dan insya Allah saya pikir dengan kalimat closingnya Pak Imam ini disepakati oleh banyak orang, karena untuk tidak hanya kelompok pribadi apalagi, tapi untuk semuanya, semua orang. Oke, ini mungkin langsung disambut sebagai closing. Saya pikir tadi sudah banyak yang disampaikan. Jadi iki nguli penewen Mas. Ya sekali lagi minta dukungan dan doa restu masyarakat Banyuwangi secara keseluruhan untuk pemirsa Banyuwangi 1 TV. Mudah-mudahan segala apa yang kita rencanakan akan terlaksana dengan baik, amin, lancar, selamat ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Banyuwangi ke depan bisa lebih wangi, jare Mas Ali. Amin, 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 terus amin, amin.
kolaborasi antara yang senior dan junior itu lebih baik lagi. Jadi saya pikir monggo kita membangun Banyuwangi bersama-sama. Insya Allah, amin. Oke, langsung Mas Ali sebagai closing. Siap. Mungkin bisa disampaikan harapan-harapan yang banyak kita kesahkan ini. Siap. Monggo. Oke, terima kasih. Harapan saya simpel, Pak. Ya. Harapannya adalah kita dapat berkolaborasi. Itu adalah satu harapan yang menurut saya itu adalah sebuah inti. Seperti. Dan bagi teman-teman pemuda seperti itu, perlu teman-teman sadari bahwasanya terkadang di umur-umur kita ini ngadepi masalah ini melayu gitu kan, lari. Iya kan. Tapi perlu teman-teman pahami juga bahwasanya semakin kita lari dari masalah yang ngejar. Betul. Tetap dikejar kita dari masalah itu. Untuk itu saya menyarankan seperti itu ya, tidak memaksa. Menyarankan ketika memang mendapatkan sebuah masalah, anggap itu adalah sebuah motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, pada saat setiap masalah yang kita hadapi nantinya itu akan ada semacam pelajaran, evaluasi baru yang akan tidak kita ulangi lagi ke depannya. Seperti itu. Dan juga kalau ini statement kedua ya Pak ya. Ya. Bagi teman-teman pemuda, ini berbau-bau mahasiswa yang terkenanya suka demo mungkin ya. Kita memiliki dua tangan gitu. Tangan yang dua-duanya bisa mengepal. Ada tangan kepalan kanan, ada tangan kepalan kiri. Kita gunakan tangan kepalan kanan kita ini untuk menggugah semangat, untuk menciptakan sebuah karya. Nah, kita gunakan tangan kepalan kiri kita untuk memberantas dari segala masalah, untuk memberantas dari mungkin adanya sebuah ketidakadilan. Jadi dua tangan kita yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini memang harus kita optimalkan. Jangan hanya dipakai hal-hal yang tidak perlu ataupun hal-hal yang bersifat hanya untuk kepentingan pribadi. Kita harus sadari bahwasanya kita makhluk sosial yang perlu terhadap manusia lain. Kemudian bagi yang Islam ya, kita diturunkan di dunia ini sebagai khalifah fil ard, pemimpin. Minimal gak iso mimpin orang-orang, minimal mimpin diri sendiri menuju ke arah yang baik dan mengutamakan sebuah kepentingan bersama. Kalau misalkan kita sudah memprioritaskan kepentingan bersama, insya Allah kepentingan pribadi itu akan datang sendiri. Menurut saya seperti itu. Untuk itu optimalisasi pengabdian itu juga perlukan. Nah, untuk mengoptimalkan pengabdian seperti yang saya ucapkan tadi, perlu mengoptimalkan masalah yang harus kita ketahui agar terpicu kita untuk mau turun, untuk mau mengeksekusi dari segala masalah-masalah yang ada di Banyuwangi. Untuk itu sama-sama kita menjaga dari kewangian dari Banyuwangi untuk seterusnya. Oke, Mas Ali Putra Banyuwangi, luar biasa. Wah, Mas Ali ini penutup yang membuat tambahan magnet pemirsa Banyuwangi 1 TV, terutama pemirsa yang mungkin lagi golongan klasifikasi muda iki. Wadon-wadon niku andel kok. Aduh. Nanti mungkin akan kita lanjutkan dalam yang lain kegiatan gesah ini karena waktunya mepet pemirsa. Mohon maaf dengan segala kekurangan, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi materi gesah ini menjadi nilai informasi, menjadi upaya yang lebih greget untuk Banyuwangi. Saya kira itu aja ya Pak Imam. Terima kasih waktunya Mas Sugi, Mas Ali, tetap sehat dan kita tetap itu tadi kompak, rukun, komunikasi harus dibangun, kolaborasi harus tetap terwujud dan itu harus tetap menjadi satu bagian kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Itulah tadi pemirsa Banyuwangi 1 TV. Mudah-mudahan apa yang menjadi program gesah atau rehat sore kali ini menjadi nilai manfaat bagi siapapun pihak, baik di Banyuwangi maupun di luar sana. Dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi dalam program yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngobrol siapa saja. Sampean yang mungkin di rumah nepak, ayo ngejak nepak. Kita prioritaskan adalah masyarakat Banyuwangi karena ini namanya Artos. Mudah-mudahan ke depan ini pameran bisa terselenggara dengan baik, sukses, aman, selamat tentunya. Minimal kayak iso mimpin orang-orang, minimal mimpin diri sendiri menuju ke arah yang baik dan mengutamakan sebuah kepentingan bersama.
jam rehat sore